Sama saya Petrus Polikarpus Surung Simanulang. Malam hari ini ketika saya live streaming di TikTok Live Studio, saya baru menyadari bahwa ketika saya menulis di Blogger, saya baru menyadari bahwa di Blogger ini sudah tersedia font Noto San Batak. Jadi di sini jenis font ini sudah ada font Noto San Batak. Dengan memilih font Noto San Batak ini, maka ketika kita menulis di Blogger ini, jika selama ini saya masih muncul di sini seperti ini string, sebenarnya tidak perlu muncul lagi string di sini. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini dengan kita tulis layaknya menulis Latin. Urutannya seperti ini, seperti tulisan Latin ini. Kita tulis deng. Maka dia sudah benar. Dengan. Kemudian kita lihat lagi yang masih ada string. Sini seperti ini, dolog. Kalau kita tulis lognya ini, dolog seperti ini, layaknya menulis Latin ini, maka dia reordernya akan benar. Log. Ini log, baru tambahkan pangolot. Tidak ada lagi string. Artinya reorder di font Noto San Batak sudah bagus. Ini udur. Kita tulis seperti tulisan Latin ini, dur. Dengan aksara Batak. Dur. Nah sekarang kita lihat lagi yang lain seperti ini, udur. Tulis dur, pangolot. Artinya perhatikan di sini tidak ada lagi muncul simbol string. Ini ngot. Tai ngot ma. Ngot. Ya, sudah benar. Tidak ada lagi muncul string. Perhatikan ikon A, I, lalu tambahkan saringar eng. Perhatikan dia ada di sebelah kanan atas ini surat, bukan di atas anak ini surat. Ikon. Jadi ini kon. Tulis kon biasa, K, O, na, baru pangolot, kon. Bo ikon benget. Ini benget, tulis nga, nget, ta, pangolot. Sama dengan ini, kon. Serep. Jadi pa. Serep. On. Tulis O. Ini surat A ditambah anaknya surat O ditambah na. On. Anu ona. Jadi on. Ini naeng. Artinya ini A, E, saringar M, naeng, ro. Jadi itu betul di situ, tidak ada lagi muncul string. Ini kol.
Artinya ini kol ola pangolat kol. Sini kol kolan. Oke, ini songon. Kita lihat lagi yang lain. Ini sahudulan, sahun. Ini hun. Mengolat, maka dia akan benar, tidak ada lagi muncul string. Maka dengan demikian, jika kita update perbarui ini, kemudian kita baca Sadaroha, kita baca di postingannya, tidak ada lagi muncul string di sini ya. Sudah tertulis dengan baik. Ya, ulinai dengan nai molo sadarohata. Sonang nai damenai molo rap marsia juan. Oke, dengan demikian ketika kita menulis aksara Batak di blogger atau di sosial media lain yang telah menggunakan font Noto San Batak, tuliskanlah layaknya seperti menulis Latin. Maka secara otomatis reordernya akan berfungsi dengan baik. Permasalahan yang masih muncul di font Noto San Batak ini adalah masalah ligatur. Ketika dihubungkan anaknya surat U ke inani surat, khususnya kalau kita perhatikan la, ini la, kalau kita tambahkan U, maka dia berada di sebelah kiri bawah, seharusnya di sebelah kanan. Kemudian kalau kita tulis ga, kita tambahkan U, maka dia tidak utuh ditambahkan bentuk kanan surat U, hanya garis miring ke kanan. Nah, inilah yang paling kelihatan bermasalah di ligatur font Noto San Batak. Kalau masalah reorder, misalkan menulis ton, tambahkan pangolat, itu akan menjadi ton. Tin, seperti ini, langsung menjadi tin. Nah, demikian juga dengan saringar, eng, ketika bong, kita tulis bong, tambahkan setelah O, setelah surat O kita tambahkan eng, maka saringar eng otomatis akan berada di sebelah kanan atas inani surat. Demikian juga dengan bing, tambahkan lagi saringar engnya akan berada di atas inani surat. Jadi tinggal permasalahan ketika masalah ligatur, anaknya surat U ditambahkan dengan inani surat. Mayoritas menurut saya masih bermasalah dalam ligatur. Misalkan ketika A ditambahkan dengan anak surat U, bentuknya masih seperti ini, jadi tidak utuh anak surat U. Bu, oke bu, tidak masalah. Du, oke aman. Gu, ini yang bermasalah. U, oke aman. Ju, aman. Hamandailing ditambah dengan U. Nah, ini juga menurut saya bermasalah, masih kurang. Bentuk anak surat itu tidak utuh ditambahkan. Sama kalau ca, samandailing ditambahkan dengan U. Oke, itu aman ya. Lu, la tambah U. Nah, inilah yang bermasalah. Bu, lu.
Anak surat U diletakkan di sebelah kiri bawah. Mu, aman. Nu, aman. Hu, oke, anggaplah aman karena dia di tengah. Ru, aman. Su, aman. Tu, aman. Hu. Nah, ini U ini menurut saya juga bermasalah. Dia tidak menambahkan secara utuh. U, oke, tidak masalah karena dia ditaruh di sebelah kanan bawah. Kalau disatukan juga tidak mungkin akan bagus. Seperti ini juga oke. Ngu. Oke. Di sini tadi ju ya. Ju sudah ada. Ngu, nyu. Ya, dia diletakkan di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan bawah. Jadi, secara umum, yang masih bermasalah di font notasan Batak tinggal masalah ligatur. Tetapi kalau masalah reorder, sudah betul. Reorder maksudnya, jadi ketika kita menulis tin, tin, ini sudah benar. Tor, tulis tor seperti biasa, tanpa pengolat, tor. Mekkel. Berarti kan dia otomatis pindah. Pirtod di madingin. Pirtod di madingin. Oke. Upama. U. Perhatikan pindah dia ke upama. Upasa. Jadi masalah reorder dia sudah bagus. Tinggal masalah di ligatur. Semoga kita pecinta aksara Batak, para programmer aksara Batak, para programmer Batak mau memberikan perhatian untuk tetap komunikasi ke tim Google yang membuat font notasan Batak agar masalah ligatur ini diperbaiki. Jika ini berhasil kita ajukan ke tim Google dan mereka respon, maka aksara Batak akan tampil lebih bagus di sosial media. Pecinta aksara Batak, peduli akan aksara Batak. Selamat melestarikan aksara Batak.